Bayangkan, sebuah pesawat lepas landas dengan cuaca cerah, tidak ada badai, tidak ada gangguan mesin, tiba-tiba hilang, tanpa sinyal darurat, tanpa bangkai, tanpa jejak. Lalu sebuah kapal besar, lengkap dengan awaknya, ditemukan mengapung kosong seperti ditinggalkan dalam kepanikan. Semua itu terjadi di satu wilayah misterius di Samudra Atlantik. Sebuah tempat yang selama puluhan tahun dikenal sebagai Segitiga Bermuda. Apakah ini sekedar mitos, fenomena alam, atau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dari kita? Hari ini, kita akan membongkar misteri paling kontroversial dalam sejarah dunia modern. Segitiga Bermuda adalah wilayah imajiner di Samudra Atlantik yang dibatasi oleh 3 titik: Miami, Florida, Amerika Serikat; San Juan, Puerto Rico; Bermuda, wilayah Inggris di Atlantik. Jika dihubungkan, ketiga titik ini membentuk segitiga raksasa seluas sekitar 1,1 juta kilometer persegi. Wilayah ini adalah salah satu jalur pelayaran dan penerbangan tersibuk di dunia. Namun sejak awal abad ke-20, laporan kehilangan misterius mulai bermunculan. Yang aneh, banyak kejadian tidak meninggalkan puing-puing. Tidak ada mayat, tidak ada sinyal darurat. Seolah-olah mereka menghilang begitu saja. Tanggal 5 Disember 1945. 5 pesawat torpedo milik Angkatan Laut AS lepas landas untuk latihan rutin. Misi ini dikenal sebagai Flight 19. Setelah beberapa jam di udara, pemimpin skuadron melaporkan sesuatu yang aneh. Kompas kami tidak berfungsi. Kami tidak tahu di mana posisi kami. Cuaca awalnya cerah, namun komunikasi mulai kacau. Radio terakhir yang terdengar, segalanya tampak aneh. Bahkan laut terlihat berbeda. Lalu, sunyi. Kelima pesawat hilang. Pesawat penyelamat yang dikirim mencarinya juga ikut menghilang. Total 27 orang lenyap. Tidak pernah ditemukan bangkai pesawatnya. Tidak pernah ditemukan jasadnya. Kasus inilah yang membuat dunia mulai memperhatikan Segitiga Bermuda. Salah satu kisah paling menyeramkan adalah kapal Mary Celeste. Pada tahun 1872, kapal ini ditemukan mengapung di laut tanpa satu pun awak. Makanan masih tersaji. Barang-barang masih rapi. Namun, seluruh kru lenyap. Walau lokasinya bukan tepat di wilayah Bermuda, kisah ini sering dikaitkan dengan fenomena kapal menghilang misterius di laut. Beberapa laporan lain menyebut kapal ditemukan kosong, seolah awaknya menghilang dalam hitungan detik. Apakah mereka meloncat ke laut? Apakah terjadi pemberontakan? Atau sesuatu yang tidak bisa dijelaskan? Banyak ilmuwan mencoba menjelaskan fenomena ini secara rasional. Medan magnet tidak stabil. Kompas di wilayah ini kadang menunjukkan true north, bukan magnetic north. Jika pilot tidak terbiasa, navigasi bisa kacau. Gas metana dari dasar laut. Beberapa penelitian menyebut gelembung gas metana besar bisa naik dari dasar laut jika kapal melintas tepat di atasnya. Daya apung bisa hilang dan kapal tenggelam cepat tanpa jejak. Atlantik dikenal memiliki badai tiba-tiba dan gelombang raksasa setinggi gedung. Human error. Wilayah ini adalah jalur tersibuk. Semakin ramai lalu lintas, semakin besar kemungkinan kecelakaan. Banyak peneliti menyimpulkan, tidak ada yang supranatural, hanya kombinasi faktor alam dan kesalahan manusia. Namun, apakah sesederhana itu? Sekarang kita masuk ke sisi yang lebih gelap, atau penculikan alien. Beberapa teori menyebut UFO sering terlihat di wilayah ini. Apakah pesawat dan kapal itu diambil? 2. Kota Atlantis. Filsuf Yunani kuno Plato pernah menulis tentang kota hilang bernama Atlantis. Ada yang percaya teknologi kuno Atlantis masih aktif di dasar laut dan menyebabkan gangguan magnetik. 3. Portal dimensi. Teori paling ekstrim menyebut adanya lubang waktu. Beberapa klaim menyatakan kapal yang hilang sebenarnya berpindah ke dimensi lain. Menarik? Ya. Terbukti? Belum. Fakta mengejutkan.
Ribuan kapal dan pesawat melewati wilayah ini setiap tahun dan tiba dengan selamat. Tidak ada larangan internasional untuk melewati segitiga Bermuda. Bahkan perusahaan asuransi tidak mengenakan tarif khusus untuk wilayah ini. Artinya, secara statistik, tingkat kecelakaan di sana tidak jauh berbeza dari wilayah laut sibuk lainnya. Jadi, apakah misteri ini dibesar-besarkan media? Nama Bermuda Triangle menjadi popular setelah buku karya Charles Berlitz pada tahun 1974. Bukunya penuh kisah dramatis dan misterius. Namun banyak klaimnya kemudian diperdebatkan dan dianggap melebih-lebihkan. Media menyukai misteri. Publik menyukai cerita tak terpecahkan. Dan dari situlah legenda segitiga Bermuda semakin besar. Jika kita melihat sejarah, tidak semua kapal hilang benar-benar misterius. Banyak kasus punya penjelasan cuaca atau teknis. Tidak ada bukti ilmiah tentang portal waktu atau alien. Namun satu hal pasti. Laut adalah tempat yang belum sepenuhnya kita pahami. Lebih dari 80% dasar laut belum dipetakan secara detail. Bayangkan, jika di daratan saja masih banyak misteri, bagaimana dengan kedalaman ribuan meter di bawah laut? Karena manusia selalu tertarik pada yang tidak diketahui. Segitiga Bermuda adalah simbol ketakutan kita pada luasnya lautan, ketidakpastian, kehilangan tanpa jejak. Ia menjadi metafora tentang betapa kecilnya manusia di hadapan alam. Dan mungkin itulah misteri sebenarnya. Bukan soal alien, bukan soal portal dimensi, tetapi tentang betapa rapuhnya kita. Jadi, menurut kamu, apakah segitiga Bermuda hanya mitos yang dibesar-besarkan? Atau memang ada sesuatu yang belum terungkap? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalau kamu suka konten misteri seperti ini, tentang peradaban hilang, fenomena aneh, dan teori konspirasi dunia. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena misteri dunia ini jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan. Dan mungkin kita baru saja menyentuh permukaannya.